Kepada bapak-bapak yang masih ada di luar, bapak-bapak dan ibu-ibu, pelaksanaan salat Idul Adha akan kita mulai dalam beberapa menit ke depan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang berada di sebelah kiri atau berada di sebelah kanan jamaah untuk memadatkan saf-saf di sebelah kiri para jamaah untuk memberi keluasan jalan masuk bagi saudara-saudara kita yang datang atau yang masih berada di luar masjid. Gitu ah, boleh? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, Allah. Saya. Iya. Iya. Masih bisa takbir kapan 1 kali? Takbir lagi. Ya, 1 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kita mau sampai ke bawah tadi ya. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal
Mohon perkenan bapak-bapak yang atau jamaah yang berada dekat pintu untuk terlebih dahulu memadamkan atau mengisi saf-saf yang masih lowong di sebelah kiri para jamaah. Ya, sekali lagi mohon perkenan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong dan masih terdapat beberapa tempat di bahagian sebelah kiri para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya hingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, di masjid kita, Masjid Jami Nurul Mahmuda Lembang, untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Selanjutnya marilah bersama mengirimkan salam dan salawat teruntuk Nabiullah Muhammad SAW sebagai sebaik contoh dan suri teladan bagi kita sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabi ummi wa alihi wasallim. Mewakili Ketua Umum dan segenap keluarga besar Masjid Jami Nurul Mahmuda Lembang mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah memilih Masjid Jami Nurul Mahmuda Lembang sebagai tempat melaksanakan salat Hari Raya Idul Adha pada pagi hari ini. Jamaah salat Id yang kami muliakan, berikutnya kami sampaikan bahwa tuntunan singkat sebentar akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Jamal Lasindrang MSc dan Hatib oleh Ustadz Mahmudin Hakim SPD MPD serta imam oleh Ustadz Rahman. Baiklah, kita akan dengarkan terlebih dahulu sepatah kata dari Dewan Penasehat mewakili pengurus sekaligus menyampaikan tuntunan singkat pada pelaksanaan salat Hari Raya Idul Adha pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama tentunya mari kita mengucapkan Alhamdulillah oleh karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat Adha. Kemudian kami sekali lagi dari panitia mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran dan ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian hormati, ini kita punya pembangunan masjid berjalan tahap tentunya. Jadi apa yang disaksikan pada waktu kemarin pada yang lalu ini, kita sedang bagaimana upaya kita supaya masjid kita ini kita pelihara dengan baik. Angka para mana? Oleh karena apa? Pahalanya tentunya jauh lebih baik daripada yang lain. Nyori mas sembahyang, nyori takbir, nyori apa? Jadi nyori itu boleh
tiba-tiba ya kami ya. Nah tiba-tiba kami tahu tidak apa-apa. Saya kira kamu tolak apa oleh karena waktu apa ini terlambat tahu untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengantar atau sepatah kata dari Dewan Penasehat orang tua kita Bapak Dr. Andes Mahfud Halim MM. Kepadanya kami ucapkan terima kasih, dan selanjutnya kita akan mendengarkan tuntunan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Jamal Lasindram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Temalabi utamalabi napong Allah Ta'ala para jamaah salat Idul Adha yang kami muliakan. Kembali kami mengajak malah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa atas kodrat dan redahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk hadir di masjid kita yang tertua ini, Masjid Jami Rumah Muda Lembang, untuk melaksanakan salat Sunnah Idul Adha pada tahun 1446 Hijriah, tahun 2020 Masehi. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatul alamin. Para jamaah salat Id yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan tuntunan singkat, kembali kami menyampaikan kepada seluruh jamaah, yang pertama, terima kasih atas kehadiran kita semua. Yang kedua, yang paling utama, alhamdulillah, terima kasih yang luar biasa dan harga yang sangat berharga kepada Anangguruta Al-Mukarram sebagai khatib dan imam salat. Yang ketiga, kami sampaikan pada seluruh peserta kurban, insya Allah besok pelaksanaan pemotongan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 pada pukul 8.00 WITA di tempat pelataran Masjid Jami Nurul Mahmuda Lembang. Olehnya itu kembali kami mengundang untuk secara bersama-sama hadir pada pelaksanaan sekaligus menyaksikan pada pelaksanaan penyembelihan kurban kita. Selanjutnya mari kita masuki tuntunan singkat. Pada pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini tidak lebih sama pelaksanaan pada salat Idul Fitri tahun ini. Hanya kami tetap mengingatkan kembali khususnya kepada anak-anak, pada remaja. Pertama, kita berdiri tegak dan berniat dalam hati. Kemudian kita menghadap, jelas menghadap ke kiblat, mengikut imam. Kemudian kita mengucapkan niat sekurang-kurangnya, mau wangi tahu, mau bahasa Lembang, usalli salata sunnat Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya ulangi, niat usalli salata sunnat Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Belum dihitung, kita lanjut membaca doa iftitah sekurang-kurangnya,
Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wasila. Bisa sampai selesai. Kemudian kita bertakbir Allahu akbar, baru dihitung 1 kali takbir. Kemudian kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar dihitung 2 kali takbir. Sesudah kita membaca tasbih, rakaat pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Saya ulangi, 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Kemudian kita lanjut mengikuti imam, mengikuti gerakan salat seperti biasa. Setelah kita bangkit dari sujud untuk melaksanakan rakaat kedua, kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu doa intikal ya, yang dari sujud kita bawa berdiri, itu belum terhitung. Kemudian imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu baru dihitung 1 kali. Kita lanjut membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kesimpulannya, berniat usalli salata sunnatai idul adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, membaca doa iftitah. Kemudian kita bertakbir pada rakaat pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Pada rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Dengan catatan, kalau imam sudah membaca suratul Fatihah, mau tanggana di pasatomi, di pihak pasatomi. Kalau sudah cukup, imam sudah membaca suratul Fatihah. Kalau tidak cukup, tidak cukup 5, kita sudah ikut imam. Salu salata jam alhamdulillah salata la ilaha illallah. Salatullah. صلوا صفوفكم فلتسبحوا سبحانه والصلاة صلاة الصبح جاءوا من الرحيم إلى يوم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Subhanallah walhamdulillah. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ
جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علينا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah yahmaduhu subhanahu wa ta'ala lan yahmil mizar. Ashkuruhu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول النبي المختار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين فتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ودثار المتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai macam nikmat-Nya lah
sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir secara bersama di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Selanjutnya salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Umat yang memahami makna salawat, maka insyaallah seluruh tutur kata dan perilakunya akan selalu memberikan kesejukan, menyebar kasih sayang terhadap sesama, jauh dari sifat dendam, benci dan tidak suka memusuhi orang lain. Karena itulah konsep rahmatan lil alamin yang diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru saja kita rebahkan diri kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sejak tadi malam sampai pada pagi ini kita memenuhi langit dengan suara takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sementara itu di belahan dunia lain, di Makkahul Mukarramah, di hari-hari ini jutaan umat Islam dari segala penjuru dunia berdatangan dan berkumpul di tanah suci Makkah melakukan ibadah haji. Gemuruh dan gema kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji menyambut panggilan ilahi dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang khas dengan ibadah kurban adalah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah diberi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah anggota tubuh yang kita miliki, mulai dari kepala, telinga, tangan, kaki, hidung dan lain, semuanya adalah nikmat yang tidak mungkin terbeli. Jika dihitung berapa nominal harganya, maka pastilah tidak bisa dinominalkan. Pastilah bermiliar-miliaran atau bertriliun-triliunan. Untuk itu, karena alasan inilah kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya murid dalam bi ayat yang waca pada saat muqaddimah manipun Allah taala, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya saya telah memberimu banyak nikmat. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha selalu menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur-figur agung para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, figur sang anak hebat Nabi Ismail, dan figur ibu yang sangat luar biasa yang bernama Siti Hajar. Proses yang mengharu biru sejarah umat manusia adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya tercinta Nabi Ismail yang akhirnya diganti kambing oleh Allah. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap titah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban juga ini memberikan satu pesan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat dalam sejarah atau kita baca dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada putranya Ismail, ya bunayyah, moni ena'u, wahai anak belahan jiwaku, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada aku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, mi'aper mati patangarmu nak. Bagaimanakah pendapatmu? Ketika Nabiullah Ismail mendengarkan pernyataan ini, Ismail sadar bahwa penyembelihan terhadapnya itu bermakna sebuah kematian. Itu artinya dia akan meninggalkan masa mudanya, dia akan meninggalkan teman-teman sepermainannya, dia akan meninggalkan dengan orang-orang yang dia cintai selama ini. Tapi karena
yere Nabiullah Ismail dia to tunduk lori parentana pong Allah Ta'ala tania to pawali-wali lori to mawenna moani Nabi Ismail qala ya abatif alma tu'mar mani wahai bapakku laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu satajiduni insyaallahu minas sabirin niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya Nabi Ismail ini meskipun pada akhirnya dia digantikan dengan seekor kibas, nakke derajatna pun Allah Ta'ala napayari Nabi. Salah satu penyebabnya adalah karena dia terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, inai tau melok salama dini lino lambil ori akhirah. Inai tau melok nakke derajatna pun Allah Ta'ala. Maka salah satu persyaratannya adalah dia harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya mutalammilan de ayat di Quran ma'wan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Moni Quran so bai me pun Allah Ta'ala wa la tusyriku bihi syai'an dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Batungan lapau muama ibadah tahu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian pakalak bilik baimie kindo kamam. Masyiral muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ada seorang remaja yer me satu muane melo lamba merantau maitai jama-jamangan. Akhirnya lau meriwayatna mesa nang guru meminta untuk didoakan. Monian nang guru bacangan atau ripadoangan die jan dia ketau melo mamba merantau maitai jama-jamangan. Mau meriwayat nang guru apa nasanga to mawemu kabe. Mau meriwayat to muane yang dapat itu pesan itu mawendu pone. Mau meriwayat nang guru gena salah kamar kabe. Mani daro lo tipolomai. Datanglah kepada kedua orang tuamu manila orolo pesan itu mau meminta doa restu mombo megada tomuane anda nitori ne sama baca pada doa to mau wendu puan apa tanya apa ngai tanya pas sekolah mau megada nang guru pale salamu di kabe mon ye itu mo ala ori to mau wemu mu pesannya apa namu pogau kemudian orang tuamu merasa bangga melihat kedatanganmu manitori muri anak na hargai pak na pesannya apa na yama. Kemudian nasapu-sapu mo itindigena perasaan bangganya orang tuamu melihat kepadamu itindigena mane pesapu-sapun na kindo kamakmu ia mutu ditip padoanga kami tundorai andam mo padoanga tundori mo teneri ia mutu nalambi hadis nabi tamawan ridallah fi ridal walidain maniyatu riona pun Allah Ta'ala fi ridal walidain dia itu diriona kindo kamakmu wa suhtullahi annaya tu murkana pun Allah Ta'ala ia tu caitna pun Allah Ta'ala fi suhtil walidain dia itu dicaitna kindo kama. Oleh karena itu salah satu pesan dari Idul Adha ini adalah pesan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selain itu ada beberapa hal lain juga yang dapat kita petik dalam sirah dan kehidupan Nabi Agung Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran pertama adalah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, "Fa aina tadhhabun?" Hendak kemana kamu akan pergi? Ketika Nabi Ibrahim yang dikenal kaya raya dengan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta, maka beliau ditanya oleh Allah, fa aina tadhhabun? Hendak kemana engkau pergi? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberiku petunjuk. Bagi Nabi Ibrahim, tujuan akhir hidup manusia bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan dan sebagainya, tetapi sesungguhnya tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi ini adalah pertanyaan moral yang penuh makna. Hendak dibawa kemana harta kita? Hendak dibawa kemana mobil kita? Hendak dimanfaatkan apa jabatan dan pangkat yang melekat sama kita? Hendak dibawa kemana ilmu kita? Hendak dimanfaatkan apa tubuh kita ini? Oleh karena itu
di tengah hiruk pikuk manusia dengan berbagai macam aktivitasnya, bekerja siang dan malam, sibuk ke sana kemari, maka menjadi penting untuk direnungkan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tadi ini, agar kita bisa menjadikan seluruh aktivitas kita, seluruh gerak-gerik kita, mulai kita dari bangun pagi sampai tidur pada malam hari, itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan ini telah kita ikrarkan ketika kita akan melaksanakan ibadah salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya pelajaran berharga lainnya yang bisa kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia terkait keturunan adalah seperti doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Allah, berilah kami anak-anak yang saleh. Bagi Nabi Ibrahim, meminta anak yang saleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan luar biasa, bukan jabatan yang pangkatnya tinggi. Karena apalah artinya misalnya anak itu kaya raya, apalah artinya misalnya anak itu berpangkat dan jabatannya luar biasa, pintar, tapi mereka itu tidak saleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam," mani muak mate rupa tahu, muak mate anak pun Adam, in qata amaluhu, maka terputuslah seluruh amal-amalnya, terputus salatnya, terputus hajinya, terputus puasanya, terputus baca Al-Qur'annya, terputus seluruh amal-amalnya, illa min salasin. Hanya ada 3 yang tidak akan pernah terputus dan pahalanya itu terus mengalir bagi orang yang sudah meninggal dunia. Salah satu di antara 3 itu adalah wa waladun saleh yad'u lahu, doa seorang anak saleh kepada kedua orang tuanya. Anak saleh yang dimaksud di sini boleh bermakna anak biologis kita, anak kandung kita, ya atau dipengget dengan dia, boleh juga bermakna anak teologis kita, anak-anak yang pernah kita ajar. Oleh karena itu bagi orang tua, sesungguhnya aset terbesar bagi orang tua itu bukan harta benda, bukanlah persawahan, bukan deposito di bank, tapi sesungguhnya aset terbesar bagi orang tua adalah apabila dia mempunyai anak-anak yang saleh. Karena itu kata kuncinya adalah anak yang saleh. Membentuk anak yang saleh, maka salah satu caranya adalah harus dipapas sekolah anak kita. Kita harus memberikan pendidikan yang terbaik. Ya, meskipun sebenarnya pendidikan itu bukan hanya di sekolah-sekolah, pendidikan itu bukan hanya di madrasah-madrasah, bukan hanya di universitas-universitas, tapi pendidikan itu dan di pendidikan, pendidikan non formal, pendidikan di lingkungan masyarakat, termasuk yang harus kita tingkatkan adalah pendidikan di internal keluarga kita masing-masing. Minimal tumauwen tidak pernah bosan-bosannya untuk memberikan nasihat-nasihat agama, petua-petua kepada putra-putrinya. Pendidikan di internal keluarga adalah hal utama dan pertama. Jangan remehkan peran keluarga. Anak yang saleh dan saleha maka pasti tidak luput dalam pendidikan keluarga sejak dini, seperti yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar. Keduanya berjibaku membentuk karakter Ismail sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama, pendidikan akhlak pada Ismail sejak dini. Ini sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak Muslim. Nabi SAW, "Adibu auladakum." Didiklah anak-anak kalian ala salasihi salin, pada 3 perkara, yaitu hubbi nabiyukum, mencintai nabimu, wa hubbi ahli baitihi, mencintai ahli baitnya, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quranul Karim. Dan juga sahabat Ali radhiyallahu an pernah berkata, "Adibu auladakum," didiklah anak-anak kalian, fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum, karena sesungguhnya mereka akan hidup
pada sebuah zaman yang bukan zamanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang sempat sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi azzi nasri wa wasir syakirin li hamidi syukri wa fiqil mukhtarin al qiyami bi amri. Ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amri fi ma hakama wa abrama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur salatan daiman bila fana wala futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayyada bil mu'minina min ibadi. Faqala azza min qail innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika rusulika malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fid alaihim wa da'i ayanihim wa adhum min dhikis sujud ila saati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najjihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ala ni'matikum wadhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pak Jamal lalu yang motor Pak Jamal. Dan sangat ada Pak Jamal dulu. Tapi duduk ni. Mau nak tu. Pak Jamal. Allah. Ayo, no Ruben, no. Itu nombor. Dia Rasulullah nombor distri. Allah. Allah. Allahu salli. Pak, ya.
Boleh ya deh, biar Allahumma salli depan ya. Kami sampaikan kembali bahwa insyaallah pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada esok hari, yakni di hari Sabtu, dan alhamdulillah sampai kini sudah terdaftar ada 9 ekor sapi atau 9 kelompok kurban. Iya tak, ya right. lempar aja. Baru saya bilang aja ke rumah istirahat Pak Belimpi pasti sarapan. Iya. Hitung. Alhamdulillah. Sukses. Terima kasih banyak. Mana abang? Abang. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana abang? Ya apa nih? Maaf kalau tidak sih ikut. Ay, mau la ilaha illallah surere mata weran de. Marando pergar di ini. Marando pergar Pak. Sipi Pak Yuma itu aja marando pe tamangger. Mana mesai. Lagi yuk. Iya. Tunggu dulu nak. Mana abang? Di sana. Apa nak itu? Engke sola pelakan apa putu Masya Allah. Sudah tadi. Mau aku bilangin tadi ketua aja ke sana rehat kulub. Saya tidak bisa siapkan Kak. Baru datang ibu tadi pagi ini. Kenapa itu bicarakan dari khusus untuk itu kita semua ke sana. Iya. Itu semua biasa di kampung. Iya. Cepat sekali berkumpul tadi. Ya sisa usaliban. Tapi maru dia deh. Meruai. Usaliban sana. Maru ini. Lagi-lagi perempuan tadi. Jago bisa aja. Oh iya. Bisa langsung lah itu anak-anak langsung diumumkan. Yang mana perempuan tadi? Ada. Alhamdulillah. Iya. Hah? Keterusan. Iya dia kan ulah petosan. Benar ya. Si wali itu tanda surah. Tanda surah. Iya, itu tangan baru. Oh, tangan baru keluar dari tindian ya jo. Pas Guru. ganana tindur. Sekolah dia oh. Dia sampai dia masih tangan baru karena itu oh. Kalau masih ini. Iya. Rame tadi. Iya. Alhamdulillah rame sekali Ji. Sampai di luar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Abang. Tinggal diupload lagi tuh. Iya, bagus itu banyak tuh. Iya. Memang kalau dipersiapkan jauh-jauh hari. Agak menggugah hatinya.